Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya. Selamat datang di channel Ngobor, channel yang sangat fantastis dan bombastis, ya Yung ya. Tentu saja, kira-kira begitu, Bib. Dan saja masih begitu. seperti biasa, ada Mas Ayung dan lagi-lagi masih ada aku yang mau nemenin Mas Ayung. Ya jangan bosan-bosan lah ya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang baru datang. Ya kalau mungkin kawan-kawan yang kangen sama Mas Bi, mungkin ntar juga Mas Bi datang. Masih waras, sehat ya, Bi. Tenang aja, nggak usah khawatir. Asik. Oke, Bi. Monggo Mas Ayung, mau pilih berarti salam-salam kali rancang-rancang. Asik. Monggo. Jawanya keluar, Mas Labib. Mbok pilih menawi panjenengan badhe ngaturaken gitu ya. Kita jangan lama-lama durasi nanti dapat teguran loh. Baik, Bib. Oke. Tak cerita boleh ya, Bib. Tapi sebelumnya tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa, Bib. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kami berdua yang lagi-lagi bakal nge-share cerita-cerita horor ya, Bib ya. Rencananya horor ya. Rencananya horor, pada akhirnya kayak apa kita serahin ke teman-teman. Dan juga terima kasih untuk yang baru datang tadi ya, Bib. Bib ya, ini adalah channel Ngobor. Ngobrolin yang serem-serem. Oke, ini ada sebuah kisah, Bib. Kisah yang sebenarnya kisah udah lama sekali, Bib. Ini kan datangnya dari orang tua ya. Ini bukan subscriber karena dia juga nggak suka mainan gadget, nggak suka mainan HP. Jadul, ya udah orang jadul lah, orang kuna katanya. Orang sini orang kuna. Jadi satu ketika kan ada ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Aku juga kebetulan suka ngobrol sama orang tua. Orang tua yang udah umuran di atas 70, bisa-bisa ya 90, begitu kan banyak hal-hal unik. Terus cerita kehidupan masa lalu yang apa ya, kadang-kadang membuat kita jadi oh kayak gitu ya, keluhurannya, kesabarannya dulu, terus alamnya masa dulu itu kehidupannya seperti apa, banyak kita bisa pelajarin dari mereka seperti itu. Kalau sekarang kan nggak mungkin. Kita belajar dari film juga, film-film dulu kan ya udah jarang beredar kan begitu. Beda jauh sekarang. Alhamdulillah orang tersebut mengisahkan pengalaman horornya. Jadi di usia mungkin sekarang ada 72 tahun, aku panggilnya Uwa, sebutan untuk orang tua yang nggak tua-tua banget karena memang badannya masih sehat gitu kalau ya. Kalau nggak Uwa, Aki gitu ya. Iya, tapi dia biasa karena kebiasaan tak sebutnya Uwa gitu ya. Masih ada pertanyaan saudara sama temenku, jadi ya oke, aku ikut-ikutan panggilan Uwa gitu, panggil beliau itu Uwa. Dan dari umur 72 tahun itu dia masih sehat, masih ngayuh becak, Bib. Masih ngayuh becak, dan setiap pagi dia mangkal ada di pasar tradisional setempat lah di situ. Kadang-kadang juga dicacar kemana, meskipun kadang-kadang dia ngeresula, ada apa namanya ya, ngeresula apa bahasa Indonesia nih, Bib? Ngeluh gitu. Ngeluh ya, ada ngeluh. Kalau sekarang itu banyak persaingan, ada itu Mas Sopo ya yang helman yang ada garis-garis. Oh itu ya Grab apa Gojek apa kecambah lah itu. Jadi aku ya beda lah ya, dulu itu beda. Penghasilannya apa nih, belum lagi motor sekarang potong ya, becak dijadiin motor sama becak, angin banget. Saya harus genjot begitu, tapi ya rezeki udah ada yang ngatur katanya. Langganan saya entah karena nggak enak atau karena gimana masih pakai saya. Lagian semakin tua kebutuhannya semakin sedikit kata dia. Anak-anak udah mentas semua, udah pada bebrayan semua. Saya paling tinggal buat rokok saya sendiri, istri juga udah nggak ada katanya begitu. Jadi ya dapat segimana aja tetap saya terima, alhamdulillah. Tapi ini namanya kakek Sudrun, panggilannya Sudrun. Aslinya namanya Sudirman, Bi. Alanya Sudirman, unik, tapi ya? Karena memang orangnya rada nyeleneh, kadang-kadang juga banyak ngomong yang nggak
pas di situasinya gitu loh. Iya. Enggak, akhirnya dia sering disebut Sudrun dan dia juga nggak masalah ke Sudrun tersebut. Diomongin ke Sudrun. Dia santai aja dipanggil itu santai aja gitu. Santai aja. Ke Sudrun ya mesti nengok, mesti datang. Apalagi ini medang-medangan kopi ireng. Ya wes, mono. Kata kalau ada kopi hitam, ya udah aku ke sana. Nah itu dia mengisahkan pengalamannya dulu begitu ya. Jadi ini mungkin kisah di saat Ki Sudrun itu umuran sekitar 35 atau ya 35 lebih segituan Ya lebih. 30-an lah ya. Ya, jadi kala itu dia pernah punya istri. Pernah punya istri karena setelah itu kan nggak lama istrinya meninggal setelah menikah begitu ya. Jadi semenjak muda itu memang dia udah jadi pengayuh becak, Bib. Di zaman dahulu juga dia udah jadi pengayuh becak. Nah itu dia kemudian bertemu dengan seorang perempuan, akhirnya menikah. Dalam kehidupannya yang sederhana itu akhirnya kan kadang begini ya, orang desa penyakit itu kadang lebih cenderung dihubung-hubungin sama yang goib-goib, tambahnya tambah Jawa, disembur sana sini, ini pasti begini-begini. Akhirnya wallahualam itu kehendak berkata lain ya kan, istrinya meninggal, Bib. Istrinya meninggal, dia itu ketiadaan saya, Mas. Waktu itu saya jadi wong, wow, beca ya waktu itu banyak. Memang rezeki lumayan, tapi saya itu mungkin, saya nggak bilang ngomong saya itu cinta banget sama istri saya, takut dibilang berlebihan ya. Tapi saya sendiri nggak ada kepikiran sama sekali, nggak ada kepikiran blas buat menikah lagi waktu itu. Jadi pokoknya sendirian, saya sendiri di rumah itu waktu itu ada tinggalan orang tua, saya anak tunggal di rumah, ya rumah yang sekarang ditempatin itu saya sendirian, saya becak gitu ya. Itu lama kelamaan namanya pergaulan sana sini, akhirnya ada kadang-kadang duit lebih tak kumpul-kumpulin, namanya hasrat. Saya itu bukan orang baik, dia ngomong kayak gitu. Dulu bukan orang baik, sekarang mungkin juga bukan orang baik, tapi saya berusaha menjadi lebih baik karena wis tua, Mas. Kapan wayahe saya bakal dipanggil dan saya akan pulang begitu ya. Moga-moga kesalahan-kesalahan dulu bisa saya bisa oleh pengapurannya Gusti dapat namanya pengampunan kayak gitu. Sadar diri lah itu ya. Iya, dulu ini ceritain masalah dulu, Mas. Saya itu ngumpulin dari beca, duit saya kumpulin. Dulu kan gak ada persaingan kayak sekarang. Saya bojone masih setara, masih gagah begitu ya. Banyak orang juga ngomong, Man, Dirman masih panggilannya gitu, Man, bojo maning Man, punya istri lagi kayak gitu. Itu banyak yang suka ini, saya nggak mau, tetap monogami gitu. Iya, saya nggak mau, nggak pengen menikah dulu. Masih keinget sama istri yang kemarin. Kalau saya ditinggal dia selingkuh atau dia itu bermain gila sama laki-laki lain, saya mungkin akan cepat menikah lagi. Tapi wong ketinggal pati meriang, Mas, sakit kayak saya itu lebih kok tanggung jawabnya aku gimana nyampe istri nyampe meriang sakit kayak gitu, meninggal kayak gitu lebih. Nah gitu. Itu iya, tapi namanya lambat laun waktu kadang-kadang sedikit bisa melupakan kenangan-kenangan sama istrinya. Walaupun itu perjodohan juga, tetap benih cinta kan udah tertanam, Bib. Iya. Akhirnya beliau itu nggak semudah itu untuk berpikir menikah. Tapi pergaulan saya semakin luas buat ngilangin pikiran seperti itu. Ya kemana-mana saya, kemana-mana tidak. Kalau ngomong itu kan bahasa Tegal campur-campur. Kemana-mana tidak itu mengendi-ngendi ora, Bib. Jadi di Indonesia kan kemana-mana tidak, kemana-mana tidak. Kadang-kadang ngomongnya ditambahin, saya dilawanya Indonesianya apa susah banget. Nah itu akhirnya dia itu saya bergaul sama siapa aja, orang-orang ya kebenaran nerima saya walaupun saya tukang beca. Kadang-kadang polisi saya kasih berteman sama polisi, tentara dari sini Kodim saya berteman sama siapa aja, saya berteman. Tapi ya kadang nggak semuanya orang baik. Nah ini kan saya menceritakan saya bukan orang baik begitu ya. Dulu saya pernah terjebak berkawan sama temen yang suka begini, Mas. Begini apa? Sering main-main kayak gitulah perempuan kayak gitu. Cuman saya kalau misalnya saya itu kan sendiri terus nggodain istri orang, pantang. Buat dia pantang katanya. Itu dosa besar lah. Kalau misalnya istri seorang orang saya godain. Kalau enggak
Ya kalau sekarang istilahnya apa itu ya, kalau yang megang-megang orang kayak gitu, ya itulah asusila gitu. Iya saya nggak mau. Jadi diajarin sama temen, meluman. Itu saya pernah pertama kalinya saya pakai mobil halus katanya. Dibawa masuk ke mobil, loh itu saya pegangan begini kan di mobil, mana atis banget katanya, itu dingin banget, ada AC-nya mungkin Bib. Itu mau muntah, aku dari kecil nggak pernah mau diajak, walaupun itu iring-iring manten atau acara apa itu naik mobil nggak pernah mau. Padahal hari-hari dia di jalan gitu loh. Nah itu pertama kali saya naik mobil, ditumpah nening mobil katanya, dinaikin ke mobil, ditaruh di depan, pengen muntah, pengen apa. Wes man, tahan aja kamu, itu dibawa berempat sama kawan-kawannya, ya dari berbagai itu apa namanya profesi lah seperti itu. Yang saya ingat dia seperti itu. Akhirnya dari saya tembus ke sini daerah-daerah mana Dukuturi, terus ngetan ke sana. Lama-lama itu sampai jalur Pantura ngetan terus, ngetan terus. Ya kemana? Jebul-jebule mas ke tempat kayak gitu yang perempuan, perempuannya banyak ayu katanya, perempuannya banyak di situ. Saya disuruh masuk ke sana, nggak ngerti itu tempat lokalisasi ini ya, wanita-wanita penjaga cinta lah seperti itu Bib. Dia diajak ke sana sama kawan-kawannya. Kisi tempat apa? Ini tempat apa? Kok banyak perempuan pakainya begitu, terus rame-rame ada musik. Wes kalem beman, nang kene seneng. Kalem aja man, di sini tuh senang, kamu bakalan senang. Saya masuk ngikutin orang yang barin mereka ya, saya ikut. Pas di dalam, tahu-tahunya pada pangku, pada apa kayak gitu. Wisman milih katanya seperti itu. Wah saya bertahan, saya nggak mau. Itu akhirnya dipaksa-paksa. Saya mau banget aslinya mas, tapi kan izin katanya. Lagi pula saya belum pernah. Selain sama istri saya belum pernah digoda pangku kelalen katanya, digoda pangku saya sampai kelupaan. Hilaf lama saya nggak pernah sama istri, campur sama istri, main waktu itu sama akhirnya mau. Nah itu sampai situ ya. Biasanya kan orang kalau melakukan dosa penyesalan selalu di belakangnya Bib. Ya dia setelah itu seneng kayak waktu ya seneng. Pas sudah selesai saya los-losan, masalahnya buat dalam hati, kok aku jadi kayak gini ya, bergaul sama orang diajak-ajak, iya sih gratis, hasrat saya tersalurkan, tapi ini dosa. Pas dipikir-pikir, teman ngomong, man, kalau kamu, ini kan tempat, mereka jual, kita beli, urusannya selesai man, mereka jual, kita beli, daripada kamu selingkuh sama istri orang, dosanya man, seperti itu. Jadi ada pembelaan dari mereka, Bi. Dipikir-pikir waktu itu ya saya, iya, kalau kayak gini mendingan daripada ngodain istri orang atau sampai berbuat asusila. Itu dari situ sekali diajak 2 kali saya jadi keterusan. Ketagihan bahkan berangkat sendiri. Udah hafal jalannya berarti ya. Udah hafal jalannya, dia berangkat sendiri sampai lokalisasi kayak gitu. Jadi nabung gitu loh. Nabung dari duit beca dikumpul-kumpulin kayaknya cukup buat minum buat ini, terus ke tempat seperti itu. Asli Ki. Ya asli, kalau nggak asli ngapain saya cerita sama situ katanya begitu. Nah, lambat laun kan orang rezeki nggak begitu terus ya, kadang-kadang lagi ada, lagi enggak. Sementara kebiasaan saya yang seperti itu kayak udah mendarah daging. Jadi lama dia seperti itu, Bib. Bahkan di sana katanya udah kenal hafal semua sama Dirman gitu kan. Ya ada juga yang suka sama saya kadang-kadang gratis, tapi kan saya pengen variasi katanya seperti itu. Akhirnya apa Bib? Iya. Ada pembahasan mungkin Bib? Kita minum dulu. Ini horor apa cerita Mas ya Bib? Enggak, ini memang ceritanya seperti itu. Nah nanti ada horornya insya Allah Bib. Jadi bayar mahal, harus minum, harus ini. Akhirnya saya cari, kalau kayak gini terus saya jebol, nggak ada cangkolan apa-apa. Orang juga mulai ada yang ngerti saya kayak apa di luar, banyak yang ngomong. Kadang-kadang wong tua katanya, orang tua saya ya yang masih ikutnya paman atau uangnya dia itu ngomong, jangan kayak gitu, mendingan kamu menikah dan lain-lain. Itu saya tetap tambeng, tapi akhirnya juga berpikir ya tetap aja nggak kalah juga sama hasrat saya. Tapi daripada bayar mahal-mahal,
itu dapat solusi dari kawan lagi. Mendingan nyari kayak gitu yang murah-murah aja katanya begitu. Jadi pindah tempat gitu maksudnya? Iya, bukan di lokalisasi yang seperti itu. Ya mungkin sekarang udah nggak ada atau gimana. Pernah, aku nggak mau nyebutin daerah mana, tapi itu di daerah stasiun, Bib. Ada stasiun, begitu, nah itu kan ada gerbong-gerbong yang udah nggak kepakai atau apa. Banyak. Di situ ya, di zaman tahun itu banyak yang berenteng-renteng, Bib. Di pinggir-pinggir mungkin rel-rel yang udah nggak aktif gitu ya. Itu kalau malam sering ada kadang-kadang bencong. So, sampai ke bencong, enggak pernah, saya enggak bencong, enggak mau. Tapi ya itu ada perempuan-perempuan yang paling enggak saya itu bayarnya murah kayak gitu. Ya ekonomis ya, lebih ekonomis ya. Ekonomis. Terus sampai lewatnya mana? Apakah kayak gitu resmi atau ya pura-pura resmi? Mon kan udah sama-sama tahu lah. Dan lewatnya juga enggak depan dari pintunya stasiun. Ada pagar-pagar jebol begitu lebih. Itu jalan dari tempat mana, jalan jauh itu kan gelap banget ya. Paling ada lampu-lampu kiri kanan. Itu kadang-kadang nemuin ya sama-sama tahu kalau ada orang pemulung malam misalnya kayak gitu kan. Mas, biasa kayak gitu. Nanti ke sana ketemu sama perempuan-perempuan ya kalau masalah cantik relatif, tapi kan lebih yang bagus-bagus yang di itu lokalisasi. Malam itu, saya singkat cerita nih Mas ya, pernah suatu saat saya datang ke sana, itu biasanya kawan-kawan rame. Saya ketemuan, saya naruh becak di situ aja udah ada tukang warung atau temen yang biasa ke sana juga. Jasa yang di situ di gerbong-gerbong lah. Itu nggak ada orang di situ, pada kemana nih orang ya? Tetap aja saya udah kepengen banget. Itu langsung bersut dari becak masuk ke pagar, ada tembusan pagar yang dibongkar, langsung jalan ngalor itu kan namanya rel ya, pinggir-pinggirnya batu, terus ke sana. Itu kok biasanya ada kayaknya orang riwa-riwi papasan sama dia, ini kok sepi banget gitu loh. Kok ini sepi banget, terus saya hawanya merinding nggak karuan. Memang Mas, itu memang harinya Jumat. Saya waktu itu ada undangan selamatan, Jumat Kliwon selamatan mendak lah kayak gitu. Tapi saya mangkir karena udah nggak tahan banget kayak gitu. Pengen di ini ya, dituntaskan. Syaratnya di ini. Iya, akhirnya dia memilih itu tadi sesuatu yang nggak baik ya ke sana. Nah ini apa kaitannya sama hari Jumat Kliwon atau apa? Aku udah di pertama kali nginjek tadi masuk ke area rel-rel itu mendekati stasiun. Merinding banget. Saya itu tukang becak yang katanya orang-orang teman-teman paling bandel kemana aja diantar katanya. Yang daerah-daerah katanya kali nanti banyak berunculnya banyak. Saya nggak ada masalah, nggak ada pantangan sama sekali kayak gitu. Akhirnya, tapi malam itu saya kayak piye ya, rasanya ada rasa takut, merinding campur-campur. Tapi Imron nggak ada rasa kayak gitu katanya. Tetap aja dia pengennya, ya wis, akhirnya saya nurutin hasrat yang terpendam itu jalan. Lagi pula itu udah berapa minggu, mau sebulan saya nggak pernah kayak gituan. Ini udah sama-sama dewasa ya, kita cerita begini. Akhirnya dia jalan ke arah mendekati area stasiun itu. Ya jauh sih dari stasiun, ada gerbong-gerbong yang dari kejauhan itu gunduk bunder-bunder begitu ya, setengah lingkaran. Itu udah deket. Tapi kok aneh, makin deket ada beberapa lampu yang biasanya lampu kuning di samping-samping itu nyala, ini kok padam kayak gitu, apa sengaja nggak dinyalain. Terus di belakang area stasiun juga ada lampu-lampu yang nyala, ini enggak. Terus ada orang biasanya kalau aku masuk ke situ Mas, itu ada gambaran wayangan, siluet Wak. Iya siluet wis apa itu ada orang jalan wira-wiri, itu enggak ada sama sekali, sepi. Nyampe saya benar-benar itu di gerbong pertama. Biasanya di situ ada perempuan lah, udah nyambut, Mas kayak gitu. Kalau enggak bencong atau apa gitu, itu kok sepi. Nemunya tukang pulung. Ya aku nggak ngerti namanya siapa, tapi saya nemu tukang pulung. Ngomong gini, itu sebelumnya nyampe ke gerbong-gerbong tadi. Mas, biasa Mas, katanya tukang pulung itu. Ya daripada mau ngapain lagi ya biasa katanya, dia sambil malu-malu begitu kan. Mas, ini tutup semua Mas, nggak ada yang keluar katanya. Nggak ada yang keluar gimana? Sampean sih nggak ngerti katanya. Sampean nggak ngerti kalau kemarin itu habis kayak ada sidak begitu loh. Ada sidak, jadi mungkin Pemprov situ atau apa ya, apa pemerintah kota situ mungkin ada operasi sweeping begitu, Bib. Jadi
dia itu di situ itu praktis hampir bisa dibilang karena sepi banget itu nggak ada yang operasi jasa-jasa kayak gitu. Iya. Entah yang tadi yang semi-semi, yang benches atau yang lain itu. Jadi nggak ada open BO ya? Iya, open BO. Iya gitulah istilahnya. Nggak bawa rokok ya Bib. Nah itu apa namanya, dia itu terus jalan ke sana ngomong, memang kapan? Kemarin, baru aja kemarin. Itu paling nanti operasi kalau udah lupa lagi, baru orang mulai datang. Aduh, tapi nilai saya diomongin sama tadi tukang pulung, dia kan mungut-mungutin kayak bekas air mineral atau apa malam-malam gitu. Dia itu di rel-rel, di pinggir-pinggiran itu ngambil begitu. Oke, lanjut ya Mas Labib. Akhirnya Sudirman atau Ki Sudrun waktu muda itu dia ngomong sama tukang pulung itu, dari penjelasannya tukang pulung habis ada operasi. Jadi yang menawarkan jasa-jasa kayak gitu tentu nggak resmi ya Bib ya. Itu praktis kosong. Tapi tetap aja udah nyampe sini harus nemu siapa aja lah pokoknya udah nyampe sini. Akhirnya dia kayak dia tuh bukan nggak percaya, tapi saya merasa itu pokoknya aku harus neliti gerobong satu-satu, pokoknya siapa tahu nemu dapat, pasti ada orang yang bandel namanya nyari duit begitu ya. Itu dia dari gerbong sebelah kiri itu ada rentengan gerbong berapa, itu sepi, adanya bocah-bocah kayak bocah gelandang gitu loh, bocah gelandangan kecil-kecil itu pada tiduran di dalamnya itu gerbong, kadang-kadang di sambungannya itu kan kok nggak ada ya, sepi banget. Itu sampai dia jalan pindah lagi gerbong-gerbong yang rusak tadi, terus sampai di ujung yang gerbong paling terakhir itu mungkin sudut paling jauh dari stasiun Bib. Itu tuh gelap banget, di situ dia udah mau nyerah. Jadi bener-bener habis ada operasi begitu, ini pantesan sepi banget. Akhirnya dia itu cuma duduk di sambungan gerbong yang terakhir, duduk sambungan gerbong sambil ngisep rokoknya. Itu ada suara di dalam, jadi di dalam gerbong, dalam gerbong itu gelap, nggak kelihatan apa-apa. Kalau nengok itu ke dalam itu ada suara kayak orang ini loh nangis, perempuan nangis gitu loh. Jadi cuman kayak gitu, suara nggak jelas sendiri banget. Nangisnya kayak gitu ya? Lucu ya. Orangnya kayak gitu katanya, dicontohinnya begitu sih. Gitu ya. Nah, kan apa adanya diceritain begitu. Ada perempuan nangis di dalam, ini siapa ya? Ini ada perempuan nangis di luar apa di mana? Akhirnya dia nengok ke dalam. Siapa ya di dalam ya? Ada orang apa? Siapa itu? Itu nangisnya makin kencang, sesenggukan lah begitu. Nangisnya gimana tuh? Semakin kencengnya? Ya semakin kencang, biasa aja kayak gitu, Bi. Enggak, contohin maksudnya gimana? Jangan ditonton. Aku gitu. Nggak biasa nangis. Gue paling demen kalau nyontohin yang kayak gitu loh. Terlalu tegar untuk menangis, Bi. Iya, lanjut. Itu akhirnya dia bangun dari duduknya itu kan kakinya masih cuma senderan doang. Akhirnya dia penasaran, naik ke atas. Dia kan dulu bawa korek yang dari minyak itu loh, minyak tanah. Itu masuk ke dalam, tak berani-berani. Memang saya tambah merinding, tapi hasrat saya yang lebih gede. Walaupun ada suara anak, ini perempuan, jangan-jangan lumayanan kayak gitu. Jadi dioborin begini, mana sih orangnya? Itu nyampe, kan itu kan panjang ya, di dalamnya panjang. Itu kayak kursi-kursinya udah rusak gitu loh, pating jomplang gitu. Ya, nggak tahu dia ceritanya waktu itu ya kan, udah pating rusak, tapi ada yang agak lapang begitu di area belakang. Ini mana, nangisnya tambah deket, tambah pelan, tapi jelas itu arahnya di bagian terakhir gitu loh. Akhirnya Mas tadi ya, Dirman itu, ini itu kelihatan Mas, ada perempuan lagi nangis senderan di pinggirannya itu, pinggirannya gerbong, di dalam itu nangis begini. Akhirnya aku, Mbak, siapa ya? Kok nangis? Nangis kenapa, Nok? Bahasanya kayak gitu. Kok nangis, Nok? Kok yang lain nggak berangkat, kamu berangkat, katanya kayak gitu. Udah, dia prasangkanya itu pasti perempuan kayak gitu juga. Kenapa nangis? Sing larani siapa? Yang nyakiti kamu siapa? Ini Mas nih datang ngomong kayak gitu, pade banget. Mas Ayung gitu maksudnya. Mas Ayung. Mas Ayung ya. Iya, Mas Dirman itu langsung, dia itu mendekat karena gelap itu dipakai gini. Set dinyalain begitu, itu jebule Mas. Waktu itu saya nemu rezeki, katanya bocah ayu nemen, katanya bocah ayu banget, yang dia tahu dari
mukanya gitu, wajahnya yang nunduk begini itu anak itu cantik banget Bib katanya. Awaknya apik, badannya bagus, dia cantik banget, cuman rambutnya nutup begini loh. Nutup begini, cuman kelihatan sininya doang. Rambut terurai gitu ya. Iya terurai, jadi dia agak nunduk begini, rambutnya nyampe nutupin dengkul begitu loh. Tapi dari ininya, dia itu mungkin umuran bangsa 20 tahun, 20-an tahun. Wah nemu ini, kalau aku bisa ndamain dia itu nangis, mungkin habis diapain sama orang. Saya dapat itu, wah rezeki nomplok. Paling dikasih nasi goreng mau kali kan, pikirannya seperti itu saya. Akhirnya tak rayu, Nok kamu itu nangis kenapa? Nok panggilan perempuan lebih muda gitu ya. Nok kamu itu kenapa? Enggak ngomong, enggak apa, sampai tak senterin, takut kedeketan nanti koreknya itu bakar rambutnya dia. Aku nggak berani, cuma agak jauhan. Tapi wong digelap kayak gitu tetap jelas. Wongnya putih banget, putih apa pucat Pak? Ya mbuh pokoknya putih. Pokoknya putih, wah dapat rezeki saya. Akhirnya pas ayo melu, ayo ikut sama saya itu. Sampean megang apa? Saya belum berani megang, takutnya dia malah lari, saya kehilangan ini kan target. Akhirnya ayo jangan nangis, jangan nangis. Itu dia berhenti nangis. Pas berhenti nangis lah itu nengoknya itu ngagetin saya banget. Jadi pas nengok Bib. Jadi pas posisi kayak gini, dia langsung nengoknya kalau karena kamu langsung kayak gitu Bib. Langsung mukanya langsung ngegap mukanya si Dirman tadi gitu. Langsung kayak gitu. Ya Allah, saya kaget waktu itu sampai nyebut. Sampai nyebut saya udah lah orang nggak baik lah sampai nyebut. Loh kok marah gitu sampai saya itu kan nggak langsung tak senterin, udah langsung mental begini kan. Ini koreknya, tapi masih tak pegang. Ini kok perempuan marah, si Noknya marah, ini anak ini perempuan ini marah. Aduh, bisa gagal nih kayak gini kalau marah. Aku harus berusaha lagi. Pas lagi saya senterin lagi, begini tak deketin. Nah itu, saya akhirnya tahu itu ternyata, saya yang lihat bentuknya, wajahnya Mas. Ternyata itu nggak seperti yang pertama saya lihat. Jadi separuh di sini pada saat disenterin pakai korek begini. Ini emang ayu, rata, ayu begini loh. Wajahnya bagus begitu. Ternyata pas tak senterin yang kedua kali pakai korek itu, jadi yang sebelah sini bener, yang sini hancur. Yang sebelah sini hancur. Sampean bisa nyampe teliti banget kayak gitu. Apa nggak lari? Katanya takut. Ya memang sampean nggak pernah takut. Saya sebenarnya pengen lari, tapi itu jalannya nggak bisa sama sekali. Orang di pojok, benar-benar di pojok, mundur saya bisa. Tapi antara penasaran terus, gimana sih orang saya pengen melihat ini siapa. Terus marah karena saya disenterin begini. Jadi rambutnya kayak kena angin gitu loh. Padahal nggak ada angin, Bib. Rambutnya kayak kena angin, jadi ke belakang begitu. Jadi yang kelihatan muka di sini yang sebelah kiri. Jadi kelihatan semua gitu. Iya, kelihatan yang sebelah sini itu mukanya bener, yang di sini hancur, di bagian kuping nggak ada semua. Jadi di bagian kuping itu hancur semua, di sini itu bener-bener kayak darah semua netes, nyericis bener-bener kayak darah baru begitu. Itu yang tadinya aku ada aroma wangi-wangi atau apa ya, mungkin karena aromanya perempuan tadi bener-bener ganti kayak anjir banget kayak gitu. Aku langsung ke pelanting, kon siapa dalam bahasa Tegal itu, kon siapa aja marani aja, tolong jangan ngomong cara tahu sendiri, tapi berusaha buat lari. Tapi kan itu tadi digambarin bangku-bangkunya pada rusak, jadi dia tuh tiba tangi lah gitu. Dia tuh pelanting jadi posisi dalam gerbang di pojok nyorotin. Iya, nyorotin posisinya tadi kayak perempuan bener lagi nangis, keren yang keren dia. Saya tanya, itu pas dia nengok ternyata keadaannya di sininya bener, sininya hancur, tapi bagian kuping memang nggak ada semua. Akhirnya dia berusaha lari ke belakang kan, Bib. Saya aku lupa bawa ginian, bawa korek. Wis kenterang-kenterang saya lari sampai ujung gerbong, itu ada di ujung ini lagi, di ujungnya gerbong, Bib. Jadi tahu-tahu lari ke sini ada di sini gitu. Iya, posisinya ada di bawah. Jadi dia di bawah di antara sambungan gerbong gitu loh. Karena sambungan begini. Di samping itu berdiri di situ. Aja ning kono, jangan di situ, Nok, jangan di situ. Ampun, saya takut. Ampun, saya jangan diapa-apain, tolong saya jangan diapa-apain, saya kapok, katanya begitu, Bib. Akhirnya dia itu karena itu kan sambungan kiri kanan ya Mas, itu yang kosong. Dia itu lompat sebelah kirinya, dia sebelah kanan, dia lompat sebelah kirinya. Ya, karena pengen cari
segera dia keluar dari lokasi itu, dia tuh lari sejadi-jadinya. Dan bantalan kereta kan biasanya pinggirannya kan batu-batu. Iya. Itu kalau diinjek lari itu kan pleset-pleset. Itu nyampe ledes godras semua saya itu. Itu nggak keluar kalau lewat stasiun itu kan di depan kunci. Nyari bolongan itu kayaknya lama banget yang buat keluar dari pagar itu. Itu nyampe sana ketemu becak saya, keringetnya kayak seakan-akan gini. Saya itu pokoknya udah nggak mau gini-gini lagi kalau gini caranya. Dia itu kayak ngikutin gitu loh, Bim. Jadi kalau saya nengok ke belakang nggak ada, sambil lari gitu nggak ada orang yang ngikutin. Tapi kalau lagi saya lari masih takut begitu, itu di belakang sepertinya ada kayak gitu. Akhirnya saya ke becak, bisa ketemu sama becak saya. Di situ ada beberapa orang. Man, kenapa man? Ora katanya enggak. Dia langsung putar becak terus ke arah depan itu ada alun-alun, kan ke sana. Itu nyari aman tadi. Nyari aman, terus dia beli rokok di situ, beli minuman ringan, beli rokok. Waktu itu saya ngudut di situ sambil rengosan, sambil nenangin diri. Akhirnya apa tadi saya salah lihat ya? Apa itu tadi yang dinamain setan budek? Katanya setan budek itu areal rel begitu lebih areal rel. Terus di situ kan sering buat main-main perzinahan kotor, jadi dia senang di situ, apalagi orang lagi pada libur. Apa saya ditakut-takutin itu, dia pikirannya berkecamuk begitu. Tapi kayak sayanya kalau lagi gini jadi kepikirannya, jadi kebayangnya malah justru mati, kebayangnya mati. Jadi dia di situ kebayang mati, keinget yang nggak baik yang dia lakuin itu. Wis lah, kalau kayak gini aku nggak pengen kayak gini-gini lagi, katanya seperti itu. Jadi kapok, semenjak itu kapok. Bisa dibilang saat itu kapok. Akhirnya dia udah agak tenang, becak itu dikayu lagi, dia mau jalan pulang. Ketemu ibu-ibu di daerah rel lagi di dekat rumah sakit. Ada kan? Iya. Di situ dekat rumah sakit, mau ketemu rel, ibu-ibu itu nyetor becaknya dia, cuman nggak ngomong, cuman ngelambeng-lambeng kayak gitu. Dia lumayanan dibawa ya kan. Tadi aku dibawa penumpang atau dibawa kemana itu? Dapat penumpang lumayan. Aku juga buat ngilangin peristiwa yang tadi, entah nyata atau enggak. Akhirnya kirain ibu-ibu yang mau naik. Mas, ngomongnya gini bahasa Jawa, Mas, danterna anak kenyong gitu. Kalau bahasa Indonesia, Mas, anterin anak saya. Kemana Bu? Anterin aja kayak gitu. Akhirnya dia, ya wis Bu, barang-barangnya itu banyak, Bib. Cuman itu barang-barangnya kayak barang-barang lama semua gitu loh. Koper model lama, ada bakul. Memang tahun itu sih umum seperti itu ya. Tapi ini lebih lama lagi lah, produk-produknya lama gitu yang dibawa. Bawaannya kok banyak, orangnya mana? Akhirnya datang perempuan, bocah ayu maning. Jadi pikirannya yang tadinya mau tobat ngeliat yang bagus lagi kayak gitu. Nah, saya nggak tahu mukanya, Mas. Orang dia itu keluar dari kayak gang kecil lah. Gang kecil, saya lagi noro-noro ini, tahu-tahu dia mau masuk ke arah becak. Becak kan udah tutupannya, Bib. Tutupannya, Mas anterin ya. Iya Bu. Nanti ini anak saya ngomong mau kemana kayak gitu. Itu masuk jret ke dalam becak, di kayu becak tersebut. Nah itu hasad kelaki-lakiannya muncul lagi, Bib. Yang tadi mau bertobat jadi wong ayu kayak gitu. Lagi lah, orang cantik nih, badannya bagus. Coba ya kayak gini. Astagfirullahaladzim, saya kok ngomongin kayak gitu lagi. Dilawan terus, ya antara hitam sama putih kayak gitu terus. Akhirnya nyampe lama, Mbak mau kemana Mbak? Itu cuman diem narik becak ke arah ngidul terus, ke arah ngidul pokoknya. Yang selatan terus, itu akhirnya gimana tuh? Iya, nah ke arah selatan ke sana nggak ada omongan, itu jauh banget. Ini orang kok tambah jauh, nggak belok-belok, mintanya jalan itu lurus, pokoknya nggak ada omongan lah. Akhirnya saya ngayu becak. Cuman ini kan kiri kanan ada mobil, kok bisanya aku nyium bau yang nggak enak. Bau antara sedikit anyir, nanti melati, sedikit anyir, nanti melati kayak gitu terus campur-campur. Akhirnya pas daerah seputar area Slawi begitu. Ya saya nyebut daerah ini ya, seputar Slawi, deketnya rel, minta turun, Bib. Oh di sini, mau ke stasiun. Ya turun. Dia turun duluan, jadi asem turun di sini gitu ya. Kayaknya sih orang kaya, jadi nggak berani dia minder sendiri gitu. Tapi cuman bayangin kok badannya bagus gitu. Dia nurunin barang-barangnya, giliran nengok ke arah perempuan itu
ternyata sosok yang sama yang ada di di gerbong itu. stasiun, yang ada di gerbong tadi. Itu akhirnya, lah sampean melihatnya gimana Ki? Lah yang saya kan dia itu melangkah turun kan tak junjung begini becaknya. Iya. Dia turun ke bawah, saya itu nurunin barang-barangnya. Pas aku ngelihat ke arah belakang, siapa tahu dia mau bayar, terus penasaran wajahnya kayak apa, tahu-tahu saya nengok, dia nengok ke arah saya. Itu nggak tahu ya, orang kayak apa yang tadinya badannya bagus. Saya ngelihat cuman pakai pakaian itu kayak putih tapi belum darah kayak gitu. Terus ini mukanya persis, jadi memang kupingnya nggak ada. Kupingnya hancur sama mukanya separuh hancur kayak gitu. Nah sampai ngapain habis itu? Wah, lo lari sejadi-jadinya itu, pokoknya lari karang ngidul. Nggak tahu saya, pokoknya di orang mau ngomong apa, saya langsung gesruk, katanya gesruk ke warteg waktu itu. Ngomong saya itu ditakut-takutin. Ya orang pada ketawa semua, tapi ya mereka ikut takut. Masa sih? Becaknya sampean di mana? Becaknya di sana. Oh, becaknya ditinggal gitu ya? Becaknya ditinggal. Iya. Nah itu saya pernah punya pengalaman kayak gitu, Mas. Sampai habis itu berkarir lagi di dunia perempuan. Enggak, Mas, saya itu kapok lah kayak. Kan ngomong sama orang tua gitu, ceritalah orang yang saya percaya, katanya ya itu teguran biar kamu itu kapok, jangan ngomong setan Buddha atau setan siapa gitu. Yang pasti kamu udah ngalamin kayak gitu, untung selamat katanya, coba bawa becaknya nabrak bis katanya gitu. Saya mikir, oh setelah itu sampean nggak kayak gitu lagi? Enggak, Mas, enggak. Nah itu saya akhirnya menikah katanya gitu. Oh jadi semenjak kejadian itu akhirnya dia tobat beneran gitu ya? Tobat beneran, menikah gitu. Ya nggak pernah melakukan kayak gitu lagi lah, gitu Bib. Itu ceritanya Ki Sudirman, tapi dia bisa disebut Sudrun. Iya. Kasihan juga ya. Ya, itu kan kadang-kadang lumayan kalau ngobrol tua ada cerita horornya. Tapi ya apa ya, ada hikmahnya ya. Iya. Ya mudah-mudahan sih kita nggak kayak gitu dah ya. Nggak nyampe gitulah. Oke, ceritanya selesai Bib. Oke. Makasih Mas Ayung, ceritanya menarik juga. Dan salam ntar buat siapa tadi? Sudrun ya. Salam. Ya, kali aja mau ada cerita lagi. Biasanya kan mungkin orang lapangan banyak cerita. Iya, ya. betul. Oke kawan-kawan semua, terima kasih yang udah mantengin channel Ngobor. Sampai jumpa di Ngobor berikutnya. Mungkin masih sama, kalau nggak ada Mas Pi, ada aku lah ya. Iya, betul. Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.